Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kami bisa hadir kembali untuk menyapa umat Islam untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita sehingga kita mampu untuk memahami Islam dengan baik, memahami iman dengan baik, dan memahami ihsan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, iman dan takwa, dan Allah memberikan kepada diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam, yaitu kepribadian yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillah, makna dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari, dua kalimat ini selalu dikumandangkan dalam adzan, iqamah, khutbah, ceramah, dan pembicaraan-pembicaraan lainnya. Setiap hari pula, kita sebagai seorang muslim membacanya ketika sholat. Namun, sudahkah kita faham akan maknanya? Dua kalimat syahadat merupakan syarat sah Islam kita. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau mengutus Mu'ad bin Jabal untuk mengislamkan sekelompok orang yang tinggal di negeri Yaman. Sebelum sahabat Mu'ad bin Jabal berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau berpesan kepada Mu'ad, ajaklah mereka agar mau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut atau bersyahadat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu sehari semalam. Lalu apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka untuk mensedekahkan harta mereka, yang sedekah tersebut diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya bersaksi dengan dua kalimat syahadat adalah syarat sah Islam. Salat dan zakat barulah diperintahkan setelah mereka mau bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Jika mereka tidak mau bersaksi, maka salat,
zakat, dan amal-amal lainnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna syahadat artinya adalah persaksian. Dalam hal ini persaksian barulah dianggap sebagai sebuah persaksian ketika telah mencakup 3 hal. 1. Mengilmui dan meyakini kebenaran yang dipersaksikan. Yang kedua, mengucapkan dengan lisannya. Yang ketiga, menyampaikan persaksian tersebut kepada yang lain. Persaksian tidaklah cukup di lisan saja, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Orang-orang munafik mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan, namun hati mereka tidak membenarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul-Nya, dan Allah mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Surat Al-Munafikun ayat 1. Begitu juga sebaliknya, syahadat ini tidak cukup diyakini dalam hati tanpa diucapkan. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang bernama Abu Thalib, adalah orang dengan segenap kekuatan, harta, benda, dan jabatannya telah membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kenapa dia rela melakukan hal demikian? Suatu ketika dia pernah mengakui bahwa sebenarnya ajaran agama yang paling benar adalah agama yang dibawa keponakannya. Namun sayang 1000 sayang, sampai nyawanya sudah di tenggorokan, dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya dia pun mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan seperti itu. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syahadat ini terdapat penafian atau penolakan sesembahan selain Allah dan penetapan bahwa sesembahan yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah kenyataan bahwasanya di dunia ini terdapat banyak sesembahan selain Allah. Ada orang yang menyembah pohon, batu, jin, dan lain sebagainya, akan tetapi semua sesembahan tersebut tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya segala sesuatu yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62. Allah juga berfirman yang artinya, maka barang siapa yang ingkar kepada sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih,
adalah Rasul Allah. Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat, dan ia diperintahkan untuk mendakwahkan syariat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar kenabianku salah seorang dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, lalu ia meninggal sementara ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali ia akan termasuk penduduk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Perlu diingat, selain beliau adalah seorang Rasul Allah, beliau juga berstatus sebagai hamba Allah. Di satu sisi, kita harus mencintai dan mengagungkan beliau sebagai seorang Rasul. Di sisi lain, kita tidak boleh mengagungkan beliau secara berlebihan. Beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka sebutlah hamba Allah dan Rasul-Nya. Syahadat harus diterapkan. Ketahuilah, jika seseorang telah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, ada hak dan kewajiban yang harus dia lakukan. Di antaranya, hak yang didapatkannya adalah haramnya darah dan hartanya. Maksudnya, seseorang yang telah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat tidak boleh diperangi, ditumpahkan darahnya, dan dirampas hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Adapun hisab mereka adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun kewajiban yang harus dilakukan adalah 1. Kewajiban setelah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Konsekuensi orang yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah adalah wajib meninggalkan segala bentuk peribadahan dan ketergantungan hati kepada selain Allah. Seluruh ibadah haruslah ia lakukan ikhlas kepada Allah semata, dan juga ia wajib mencintai orang-orang yang bertauhid, menyembah Allah semata, dan membenci orang-orang yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kewajiban setelah bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang telah bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka konsekuensinya ia wajib membenarkan segala yang dikabarkan oleh Rasulullah tanpa meragukannya, melakukan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, mendahulukan dan menghormati sabda beliau di atas perkataan selainnya, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya, tidak menambah-nambah ajarannya, serta melahirkan sikap cinta terhadap orang-orang yang taat dengan sunnah beliau dan benci terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah beliau. Dia termasuk pula meyakini beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Keduanya harus beriringan. Belumlah sah keislaman seseorang jika ia hanya bersaksi dengan salah satu dari 2 kalimat syahadat saja. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah
menggandengkan ketaatan kepada dirinya dengan ketaatan kepada Rasul-Nya. Di antaranya Allah berfirman yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Surat Ali Imran ayat 32. Juga di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, menggandengkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul-Nya, yang menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat haruslah digandengkan. Dari sini para ulama menarik kesimpulan bahwasannya tidaklah sah amal ibadah seseorang kecuali memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas adalah konsekuensi dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Maksudnya, amal ibadah seseorang tidak akan diterima jika ia ditujukan kepada selain Allah, atau jika ia campuri ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Amal ibadah seseorang akan diterima jika hanya kepada Allah semata. Adapun ittiba adalah konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya, amal ibadah seseorang juga tidak akan diterima oleh Allah jika ia beramal ibadah dengan suatu cara yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah tersebut akan diterima Allah jika mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Jadi keislaman seseorang akan sempurna dan amal ibadah seseorang akan diterima jika telah mengumpulkan kedua hal tersebut. Syahadat pun bisa batal. Dua kalimat syahadat yang telah dipersaksikan oleh seseorang bisa saja batal jika ia melakukan amalan-amalan yang bisa membatalkannya. Amalan-amalan tersebut bisa berupa perkataan, perbuatan, keyakinan atau keraguan. Banyak amalan yang bisa membatalkan dua kalimat syahadat, sehingga perlu diketahui dan diwaspadai. Perlu pembahasan tersendiri untuk membahas tentang pembatal-pembatal syahadat. Demikian pembahasan yang singkat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kemunafikan dan kekafiran. Dan semoga kita bisa beribadah ikhlas karena Allah semata dan bisa mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.